Tunggu. Shalom Kids! Kembali lagi di Bethany Kids Online Service. Yeay! Kita sudah memulaikan ibadah kita, tapi sebelum itu kita mau berdoa dulu. Mari adik-adik kita sikap berdoa, tutup matanya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kasih dan kemurahan-Mu Tuhan atas kehidupan yang Engkau berikan Tuhan. Sekarang ini kami mau memuji, menyembah-Mu Tuhan, biarlah Engkau menyertai ibadah ini dari awal pertengahan, nggak boleh berakhirnya dengan baik. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sama-sama kita katakan amin. Mari adik-adik kita bangkit berdiri, kita bersemangat karena kita mau memuji Tuhan. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya.
Masih semangat ya? Pasti dong, Kak. Oke, sekarang adik-adik boleh dipersilakan duduk. Kita akan menyembah Tuhan. Adik-adik mau kan mengundang Tuhan untuk ada di dalam ruangan ini? Mengundang Tuhan untuk ada di dalam rumah adik-adik? Dan mengundang Tuhan ada di dalam diri adik-adik. Mari dengan sikap menyembah kita menaikkan penyembahan Bapakku datang.
lebih dalam, lebih dekat, lebih dekat. Akui Bapa, ajarku mengerti tentang isi. Sekali lagi hatimu, biarku mengenalmu lebih dalam, lebih dekat. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hatimu. Bapa, ajarku mengerti. Bapa yang kekal, terima kasih karena kelayakan-Mu. Kami bisa menikmati-Mu, kami bisa lebih dekat dengan-Mu, kami bisa lebih mengenal-Mu. Itu karena kasih karunia yang Kau berikan kepada kami. Dan pada hari ini Tuhan, kami mau dengan kerendahan hati mendengarkan cerita firman-Mu. Dan bila firman-Mu itu bisa kami hidupi dan bisa kami nikmati dalam kehidupan kami. Teruslah untuk ajar kami selalu pada jalan-Mu Tuhan. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Kids! Nah, masih ingat nggak tema besar kita dalam bulan ini? Betul sekali, prayer. Nah, di minggu pertama, Kak Juan itu membawakan sharing dengan judul Let's Pray. Nah, dari sharing itu kita diajarkan untuk berdoa bukan cuma pas kita mau minta sesuatu loh, tapi kita harus berdoa setiap saat. Di minggu kedua, dengan sharing dari Kak Nia dan Kak Putri dengan judul I Love to Pray dan Pray Like Jesus, di mana tokoh-tokoh di Alkitab juga berdoa seperti Daud, Samuel, Daniel, Hana, dan Tuhan Yesus sendiri juga pun berdoa. Dan ketika kita berdoa, kita harus meyakini dan percaya dengan apa yang kita doakan. Nah, di minggu ketiga dengan judul The Power of Prayer yang dibawakan oleh Kak Joyce dan Kak Lydia, dikisahkan tentang Daniel, di mana di saat kita berdoa dengan sungguh-sungguh, kita akan mendapatkan pertolongan dan perlindungan dari Tuhan. Nah, sekarang kita udah masuk di minggu keempat nih. Kira-kira apa ya judul dan sharing firman Tuhan kita di hari ini? Jangan lupa siapkan Alkitab dan duduk yang manis ya adik-adik. Selamat mendengarkan cerita firman Tuhan. Halo kids, wow berjumpa lagi dengan Kak Santi. Nah adik-adik, tadi kita sudah dengar bersama-sama lewat kakak-kakak kids leader bagaimana mereka mengingatkan kembali setiap firman Tuhan yang sudah kita dengar bersama mulai dari minggu pertama, kedua, dan ketiga. Kak Santi percaya bahwa setiap firman yang kita dengar setiap minggu itu menjadi berkat buat kita dan kita bisa menjadi berkat buat orang lain. Dan ayo sekarang kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Ini sudah masuk minggu keempat adik-adik. Kira-kira hari ini judul Kak Santi apa ya? Ada yang tahu judulnya apa?
nanti adik-adik yang di rumah, ketika Kak Santi kasih lihat cuplikan lagu nantinya, adik-adik bisa membantu sampaikan apa sih judul cerita firman Tuhan dari Kak Santi. Oke? Nah, sekarang kita lihat dulu cuplikan yang berikut ini. Itu tadi cuplikannya. Gimana? Apakah kalian sudah bisa tebak judul Kak Santi? Karena lagu itu biasanya sering kita nyanyikan. Ayo, judulnya apa? Nah, ini dia judulnya. Ya, Kak Santi hari ini mau bawa cerita firman Tuhan dengan judul Doa Yabes. Ya, karena bulan ini kita masih berbicara tentang doa. Nah, adik-adik, sebelum kita belajar tentang kebenaran firman Tuhan dari doa Yabes, tentunya kita harus cari tahu dulu siapa Yabes itu. Nah, Kak Santi kasih tahu ya. Firman Tuhan mencatat bahwa Yabes itu merupakan berasal dari suku Yehuda. Ayo adik-adik, pasti adik-adik tahu. Yakub dia memiliki 12 anak dan salah satu namanya Yehuda. Nah, berarti Yabes itu dia berasal dari garis keturunan Yehuda. Nah, adik-adik sudah tahu kan? Berarti Yabes itu merupakan keturunan dari Yehuda. Kemudian Kak Santi kasih tahu lagi, Yabes itu namanya itu memiliki arti. Nah, pastinya ketika adik-adik mau lahir, mama papa kalian sudah mencari nama dan arti yang begitu bagus buat kalian. Tapi adik-adik tahu tidak arti nama dari Yabes? Coba kita tebak ya, arti nama dari Yabes. Apakah artinya pahlawan? Atau artinya damai? Atau artinya kekuatan? Ternyata adik-adik tidak demikian. Namanya tidak seindah itu. Mau tahu ya? Arti namanya adalah kesakitan, penderitaan. Kenapa ya? Kok orang tuanya memberikan nama seperti itu, arti namanya seperti itu? Harusnya kan nama-nama kita itu harus artinya harus gagah ya, harus bagus. Tapi tidak demikian dengan Yabes. Nah, ternyata adik-adik, mamanya saat dia melahirkan Yabes, mamanya itu melahirkan dengan penuh sangat kesakitan dan penuh penderitaan. Wow, sehingga pada akhirnya mamanya memberikan nama Yabes dengan arti demikian. Nah, itu adik-adik. Kemudian tidak mau kalah pentingnya, firman Tuhan mencatat bahwa Tuhan
lebih memuliakan Yabes lebih daripada saudara-saudaranya. Oh, kenapa bisa begitu? Walaupun nama Yabes itu artinya kurang bagus, penderitaan, kesakitan, tetapi adik-adik, Yabes sendiri dia memiliki karakter atau memiliki sikap yang baik. Nah, sekalipun namanya kurang bagus, tapi dia tidak memilih seperti arti daripada nama itu, tetapi dia memunculkan karakter yang baik. Nah, demikian juga dengan kita. Apapun arti nama kita yang orang tua berikan kepada kita, baik atau buruk. Tapi Kak Santi percaya kalau di zaman sekarang yang sudah sangat modern, namanya tuh pada aneh-aneh, Clayton, pokoknya macam-macam nama barat. Dan tentunya itu pasti punya arti yang bagus-bagus, Shannon bijaksana. Nah, seperti itu. Tetapi apapun nama kita harus seperti Yabes, memiliki karakter dan kepribadian yang baik. Sehingga apa adik-adik? Ketika dimanapun kita berada, di lingkungan sekolah, di lingkungan kita bergaul dengan teman-teman kita menjadi orang senang. Seperti Yabes, Tuhan lebih memuliakan Yabes daripada saudara-saudaranya. Nah, itu dia silsilah atau asal-usul atau siapa itu Yabes. Nah, sekarang kita akan belajar bersama-sama tentang, Kak, apa sih Yabes tuh berdoa apa, Kak? Apa yang Yabes sampaikan? Ayo kita buka firman Tuhan di dalam 1 Tawarik 4 ayat 10. Sekali lagi ya, 1 Tawarik pasal 4 ayat yang ke-10. Nah, adik-adik bisa lihat juga di layar TV kalian, dan Kak Santi akan membantu untuk membacakannya. Firman Tuhan. Yabes berseru kepada Allah Israel, katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Nah, adik-adik, jadi saat itu Yabes berseru, Yabes menaikkan doa permintaan kepada Tuhan. Isi doanya seperti yang Kak Santi sudah bacakan tadi. Hal yang pertama yang dia minta bahwa, Tuhan, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Nah, Yabes minta, Tuhan berkati aku dong. Bukan hanya setengah, bukan hanya sedikit, tapi berlimpah-limpah Tuhan kau memberkati aku. Nah, terus kakak gimana kalau kita masih kecil? Kita berdoa, minta sama Tuhan. Tuhan Yesus berkati aku lewat kepintaran, kepandaian, hikmat, kebijaksanaan, biar itu bisa berlimpah-limpah menguasai aku. Nah, sama seperti Yabes, adik-adik, dia minta supaya Tuhan memberkati kehidupannya itu berlimpah-limpah. Yabes tahu adik-adik bahwa berkat itu hanya datang dari Tuhan. Yabes enggak cari di tempat lain. Yabes tidak pergi minta ke orang untuk memberkati dia. Tetapi dia tahu bahwa saat kita minta berkat, kita pastikan harus tepat. Kita minta kepada Tuhan Yesus. Kita enggak bisa pergi ke patung, ke gunung, ke pohon untuk kita bisa minta berkat supaya kita diberkati. Nah, kan ada 10 perintah Tuhan, ya. Jangan menyembah patung, berhala. Nah, tetapi hal yang harus kita lakukan sama seperti Yabes ketika dia berdoa, dia tahu bahwa harus minta kepada Tuhan, gak boleh minta kepada yang lain. Nah, itu yang pertama. Terus Yabes berdoa apa lagi? Yabes bilang, Tuhan, perluas Tuhan daerahku. Nah,
Dia minta, Tuhan perluas dong daerahku. Ketika engkau memberkati aku berlimpah-limpah, daerahku juga diperluas. Nah terus kakak gimana? Saya masih kecil. Nah gimana cara Tuhan memperluas daerah kita? Nah kita minta kepada Tuhan, biar Tuhan bisa memakai kita. Kita bisa menjadi saluran berkat adik-adik dimanapun kita berada. Di sekolah, di rumah, dimanapun. Di mana tempat yang kita injak itu akan menjadi milik kita. Tuhan akan memperlebar kemampuan kita, mempertambah kapasitas kita, talenta-talenta kita. Tuhan akan menambah-nambahkan. Itu seperti memperluas daerah kita. Nah seperti itu yang Yabes minta kepada Tuhan. Terus yang ketiga, isi doa Yabes minta apa lagi ya? Nah berkat melimpah udah, perluas daerah udah. Dia minta, Tuhan sertai aku dong. Adik-adik, Yabes minta penyertaan Tuhan. Yabes tahu bahwa Tuhan aku gak bisa Tuhan tanpa Engkau. Saya gak bisa melakukan seorang diri. Harus ada Tuhan yang menyertai saya. Saat itu Yabes tahu banyak musuh yang menyerang dia. Dia tidak bisa menghadapi musuh itu seorang diri. Harus Engkau Tuhan yang menyertai aku. Nah adik-adik, kita minta penyertaan Tuhan. Tuhan sertai saya, sekolah saya Tuhan Kau sertai, pergaulan saya Tuhan Kau sertai. Supaya ketika Tuhan Kau sertai, saya tidak berjalan ke jalan yang tidak baik. Saya tidak serong kiri, serong kanan, tapi saya berjalan ke jalan-jalan-Mu Tuhan. Nah kita butuh minta penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita nggak bisa tanpa Tuhan. Tuhan harus sertai kita, Tuhan harus berada di depan kita. Adik-adik ingatkan cerita bangsa Israel. Waktu Musa pemimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Ayo, tanda penyertaan Tuhan lewat apa? Ayo, siapa yang tahu? Di siang hari ada awan, di malam hari ada tiang api. Itu tanda bahwa Tuhan menyertai mereka. Nah, kita juga demikian. Jangan kita merasa, oh aku bisa sendiri Kak, tanpa Tuhan pun aku bisa. Aku juara, tanpa Tuhan pun aku bisa, aku belajar. Aku memang dari lahir sudah jenius Kak. Pokoknya aku, dan aku. Nah loh, jangan seperti itu. Semua keberhasilan, apapun pencapaian yang kita alami, itu adalah bagian dari penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Nggak boleh sombong. Nah kita harus rendah hati bahwa semua Tuhan yang mengerjakan, Tuhan yang menyertai. Yang terakhir, apa isi doa daripada Yabes? Nah, Yabes bilang, Tuhan lindungi aku daripada malapetaka, daripada penyakit, sehingga kesakitan tidak akan menimpa aku. Nah, Yabes tahu persis, aduh, arti nama saya sakitan, penderitaan. Tapi Tuhan, aku nggak mau alami seperti nama yang diberikan orang tuaku. Nah, dia minta kepada Tuhan. Nah, adik-adik ingat, Tuhan Yesus bisa mengubahkan yang buruk menjadi baik. Mungkin nama daripada Yabes gak bagus. Dan Yabes tidak mengimani seperti namanya. Aduh, kalau Yabes mengimani kesakitan, penderitaan, hari-hari Yabes akan menderita. Hari-hari Yabes akan sakit. Pokoknya tidak ada kebahagiaan. Tetapi adik-adik, karena Yabes tahu bahwa di dalam Tuhan sanggup mengubahkan, Tuhan sanggup memulihkan yang tidak baik jadi baik, yang hancur jadi bagus kembali. Nah itu Tuhan kita. Seperti apa yang kita sedang alami? Nah bawa sama Tuhan, serahkan sama Tuhan. Tuhan yang akan mengubahkan yang buruk itu menjadi baik. Makanya
Yabes bilang, lindungi aku Tuhan, ini banyak penyakit, banyak virus, malapetaka. Nah tolong lindungi aku, biar kesakitan tidak menimpa aku. Ayo kita mulai memperkatakan firman Tuhan. Tuhan lindungi aku dari setiap penyakit, dari virus. Nah virus corona, Tuhan lalukan, jauhkan dari kehidupan saya, dari keluarga saya, rumah saya. Malapetaka, tulah, kutuk, Tuhan dijauhkan di dalam nama Yesus. Nah, seperti doa Yabes, dia minta Tuhan jauhkan, karena saya mau menerima berkat yang berasal dari Tuhan. Nah, ayo sekarang adik-adik kita mulai belajar seperti doa Yabes. Kak Santi percaya bahwa adik-adik senang berdoa. Doa-doa kita sudah naikkan kepada Tuhan. Adik-adik mau berdoa tentang cita-cita adik-adik mau jadi apa. Ada harapan yang adik-adik sampaikan kepada Tuhan. Dan Kak Santi percaya itu dan harus imani. Tetapi mulai sekarang kita belajar, kita tambahkan doa seperti Yabes. Tuhan berkati aku dengan hikmat-Mu, kepintaran. Tuhan perluas daerahku, talentaku dikembangkan. Aku bisa maksimal dengan talenta yang Kau percayakan untuk saya melayani Tuhan. Tempat di mana saya berdiri itu menjadi milik saya. Tuhan sertai aku dalam studi. Tuhan jauhkan aku dari sakit penyakit. Mulailah kita berdoa seperti itu. Kita klaim. Dan adik-adik tahu ketika Yabes berdoa demikian, Tuhan mengabulkan. Yeay! Dahsyat Allah kita. Tuhan itu bukan hanya mendengar saja apa yang kita sampaikan, apa yang kita ucapkan. Tuhan juga mengabulkan. Nah, ini ada asalnya. Yang kita doakan itu adalah motivasinya murni. Nah, jangan sampai kita berdoa, Kak, Tuhan gak jawab doa kita, Kak. Jangan kamu salah berdoa. Masih kecil doa, Tuhan Yesus, ini masih kelas 5, kelas 4. Tuhan Yesus, saya pingin motor. Tuhan bilang, kalau aku kasih, aku jawab doa kamu, kamu naik motor, belajar motor, nanti jatuh. Kecelakaan di jalan. Tunggu dulu, nanti Tuhan jawab kalau kamu sudah besar, usiamu sudah cukup, baru Tuhan jawab. Kadang kita salah berdoa atau motivasi kita tidak tulus murni di hadapan Tuhan. Sehingga Tuhan bilang, belum saatnya aku jawab. Bersabar ya, karena jawaban Tuhan kan bisa iya, bisa tidak sama sekali ya. Kayak doa tadi, minta motor masih anak kelas 5 SD. Atau menunggu, tunggu ya nanti sampai besar, kamu akan dapat nanti. Nah, motivasi kita harus murni di hadapan Tuhan. Sehingga percayalah adik-adik bahwa apapun yang sementara kita doakan, kita harus yakini bahwa Tuhan mengabulkan doa kita. Dan kita akan menerima setiap apa yang sudah kita doakan. Puji Tuhan, praise God, amin. Halo kids, gimana sharing Kak Santi tadi? Seru bukan? Tadi Kak Santi bahas tema tentang apa ya? Ya benar, tentang doa Yabes. Nah, kali ini kami berdua akan memberikan tips bagaimana sikap cara berdoa yang baik dan benar. Yang pertama, jangan berdoa seperti orang munafik. Maksudnya apa sih? Seperti Matius 5 ayat 6, di mana mereka berdoa di rumah-rumah ibadat dan di tikungan jalan hanya untuk dilihat orang banyak. Jadinya motivasi mereka tidak murni di hadapan Tuhan. Jangan seperti itu ya adik-adik. Tapi yang harus adik-adik lakukan ketika berdoa, masuk ke kamar, menutup pintu lalu berdoalah kepada Bapamu di tempat yang tersembunyi. Maka Bapamu akan melihat yang tersembunyi dan akan dibalaskannya lah kepadamu. Nah, sekian tips dari kami berdua. God bless you. Nah adik-adik, sekarang kita udah mau berdoa nih. Yuk sikap berdoa yang baik, kunci tangan, tutup mata. Dan kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa.
Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat dan penyertaan-Mu. Kami bisa beribadah, memuji, dan memuliakan nama Engkau saja ya Tuhan. Dan juga ya Tuhan, kami telah mendengarkan firman. Kiranya apa yang telah kami dengar bisa kami aplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Tuhan, sekarang kami mau berdoa bagi orang tua kami. Kiranya Engkau jagai, berkati mereka dimanapun mereka berada. Jauhkanlah mereka dari segala mara bahaya, bencana kecelakaan, sakit penyakit, dan juga orang jahat yang berniat jahat kepada mereka. Tetapi Engkau limpahkanlah kepada mereka berkat kasih karunia, penyertaan, kesehatan, dan kekuatan yang berasal daripada-Mu saja. Ya Tuhan, kiranya juga Engkau melindungi dan memberkati pekerjaan dan aktivitas mereka, apapun yang mereka lakukan. Kami percaya selalu ada keberhasilan yang berasal daripada-Mu saja. Terima kasih Tuhan, inilah yang menjadi doa kami. Haleluya. Ya Tuhan, saat ini juga kami berdoa buat studi kami. Tuhan, biar Engkau campur tangan studi kami Tuhan, biar studi kami dapat berjalan dengan baik, biar kami selalu rajin belajar, rajin bikin PR, biar yang kami studikan Tuhan dapat berguna di masa depan kami. Dan kami percaya masa depan yang kilang gemilang sudah Tuhan siapkan buat kami. Terima kasih Tuhan, haleluya. Ya Tuhan, kiranya Engkau juga selalu melindungi kami, Engkau berikan kami selalu kekuatan dan kesehatan. Juga kiranya Engkau selalu memberkati keluarga kami, jauhkan dari segala macam sakit penyakit ya Tuhan. Hanya ini doa kami, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Adik-adik, kita akan menerima berkat Tuhan. Mari adik-adik di rumah buka tangan, kita berdoa, kita terima berkat Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih, kami bersyukur, kami sudah datang kepadamu untuk beribadah. Di akhir ibadah ini Tuhan, kami percaya bahwa kami sudah diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Hati kami bersuka cita, hati kami senantiasa bersyukur karena Tuhan Yesus Allah yang dahsyat dan besar. Dan saatnya Tuhan, kami meminta agar supaya Tuhan senantiasa memberkati kehidupan kita. Mari adik-adik kita terima berkat Tuhan. Berkat yang berasal dari Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus akan senantiasa memberkati kehidupan kita, menyertai setiap perjalanan kehidupan kita, menjadikan kita anak-anak yang hebat, anak-anak yang luar biasa. Kita menjadi anak-anak milik kesayangan Tuhan. Kita terima berkat Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Happy Sunday. God bless you.